Dah? Udah. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai anggaran kas. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama saya, Kadek Bagus Hadi Mahadipa dengan NIM belakang 1156. Dan teman saya, silahkan perkenalkan diri. Saya Nikade Ari Widyasari dengan NIM 1817051033. Selanjutnya, Saya Gede Yuda Adi Pranata dengan NIM belakang 1277. selanjutnya, Saya Gede Adi Krisna Juniawan dengan NIM belakang 1290. terakhir, dan anggota yang terakhir yaitu Idayu Komang Nadila Purnama dengan NIM belakang 1196. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh teman saya, Ida. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang anggaran kas. Anggaran kas dibagi menjadi dua. Yang pertama, pentingnya anggaran kas, dan yang kedua, format anggaran kas. Baik, selanjutnya. Next. Ya, di materi yang pertama itu pentingnya anggaran kas. Kas adalah alat pembayar yang dimiliki perusahaan dan digunakan investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Anggaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya anggaran kas. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Oleh sebab itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Sehingga penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Baik, selanjutnya. Anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan dalam suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai format anggaran kas. Di sini format anggaran kas terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan. Saya akan menjelaskan mengenai aktivitas operasi. PPT-nya bisa di next. Nah, aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Karena itu, di dalam aktivitas ini mencakup beberapa aktivitas utama, yaitu seperti next. Beberapa aktivitas utamanya itu seperti yang pertama adalah penjualan produk perusahaan, di mana penjualan produk perusahaan ini adalah semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai, semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Dan yang kedua adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang ini adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga,
yaitu pendapatan dari sumber di luar usaha utama. Pendapatan ini adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Yang keempat adalah pembelian bahan baku atau barang dagangan. Pembelian ini adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagang untuk dijual kembali. Yang kelima adalah pembayaran biaya tenaga kerja. Pembayaran ini adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. Yang keenam yaitu pembayaran biaya-biaya overhead. Pembayaran ini adalah pembayaran semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Tercakup dalam kelompok biaya ini adalah semua biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya lainnya. Yang ketujuh adalah pembayaran biaya-biaya pemasaran. Pembayaran biaya-biaya pemasaran ini adalah pembayaran dari semua aktivitas distribusi produk perusahaan sejak dari gudang perusahaan sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Dan yang terakhir adalah pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum. Pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum ini adalah semua pembayaran aktivitas operasi di kantor dan umum. Pembayaran semua biaya administrasi dan umum merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah sebagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lainnya, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Misalnya, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama itu sumber aliran kas itu ada aktivitas operasi, di mana di penerimaan ada dua, yaitu penjualan produk dan pendapatan lain-lain. Sedangkan di pengeluaran yaitu ada 5, yaitu pembelian bahan-bahan, pembayaran biaya tenaga kerja, ketiga yaitu pembayaran biaya overhead, yang keempat itu pembayaran biaya pemasaran, kelima pembayaran biaya administrasi dan umum, yang keenam itu pembayaran biaya dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Di penerimaan ada 6, yaitu penjualan gedung, mesin, kendaraan, tanah, penjualan surat berharga, dan lain-lain. Sedangkan di pengeluaran itu ada 6 juga, pembelian pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, dan pembelian surat berharga. Yang ketiga itu aktivitas pembiayaan. Di penerimaan ada 4 itu, penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan promes, dan lain-lain. Di pengeluaran itu ada pembayaran dividen, pelunasan obligasi, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai anggaran kas. Apabila ada materi yang kurang ataupun ada salah kata dari kelompok kami minta maaf. Dan untuk sesi diskusi akan kami buka di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih.